Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai etika, filosofi, dan bisnis yang terdiri dari subbab materi, teori dan tradisi etika, utilitarianisme, dan deontologi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Sobirin dari K3 Etika Bisnis. Langsung saja kita menuju materi yang pertama. Teori dan tradisi etika. Etika mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita harus hidup, tetapi juga memberikan alasan untuk mendukung jawaban mereka. Etika berusaha memberikan pembenaran rasional mengapa kita harus bertindak dan memutuskan dengan cara tertentu yang ditentukan. Banyak orang dan budaya di seluruh dunia akan menjawab pertanyaan mengapa ini dalam istilah agama dan mendasarkan penilaian normatif mereka pada dasar-dasar agama. Berbeda dengan etika agama yang menjelaskan kesejahteraan manusia dalam istilah religius, etika filosofis memberikan pembenaran yang harus diterapkan kepada semua orang tanpa memandang titik tolak agama mereka. Pembenaran dari etika filosofis menghubungkan kewajiban dan keharusan etika dengan penjelasan yang mendasari kesejahteraan manusia. Jadi, misalnya Anda harus berkontribusi untuk bantuan bencana karena itu akan mengurangi penderitaan manusia adalah pembenaran filosofis untuk penilaian etis. Sedangkan Anda harus berkontribusi untuk bantuan bencana karena Tuhan memerintahkannya, atau karena itu akan memberikan Anda penghargaan surgawi, di mana lebih bersifat religius daripada justifikasi filosofis. Etika terdiri dari satu prinsip atau kerangka kerja. Kerangka kerja etika berkembang dari waktu ke waktu dan telah diperbaiki dan dikembangkan oleh banyak pemikir yang berbeda. Wawasan dari kerangka etika terbukti tahan lama karena mereka benar-benar mengambil beberapa elemen penting dari pengalaman manusia. Untuk menekankan fakta ini, bab ini akan merujuk pada teori-teori ini secara lebih umum sebagai tradisi etis. Utilitarianisme. Tradisi etis pertama yang akan kita kaji, utilitarianisme. Berakar pada filsafat sosial dan politik abad ke-18 dan ke-19, tetapi gagasan intinya masih relevan di abad ke-21. Pemahaman mendasar utilitarianisme adalah bahwa kita harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi keseluruhan dari tindakan kita. Dalam pengertian ini, utilitarianisme telah disebut sebagai pendekatan konsekuensialis terhadap etika kebijakan sosial. Kita harus bertindak dengan cara menghasilkan konsekuensi yang lebih baik daripada alternatif yang sedang kita pertimbangkan. Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. The greatest happiness of the greatest number. Paham utilitarianisme sebagai berikut. Yang pertama, ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu. Apakah memberi manfaat atau tidak. Yang kedua, dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Tiga, kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Utilitarianisme biasanya diidentifikasikan dengan aturan menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Tujuan etis akhir menurut kaum utilitarian adalah menghasilkan konsekuensi terbaik bagi semua pihak yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Keputusan yang mencapai tujuan ini adalah keputusan yang tepat untuk dibuat secara etis. Sebagai contoh yang berhubungan dengan bisnis, pertimbangkan kasus pekerja anak. Pemikiran utilitarian akan menasihati kita untuk mempertimbangkan semua kemungkinan konsekuensi dari praktik mempekerjakan anak kecil di pabrik. Jelas ada beberapa konsekuensi yang merugikan, yaitu anak-anak menderita kerugian fisik dan psikologis, mereka tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, gaji mereka yang rendah tidak cukup untuk keluar dari kehidupan dalam kemiskinan, dan sebagainya. Banyak dari nilai-nilai kemanusiaan yang dijelaskan sebelumnya dihilangkan oleh pekerja anak. Tetapi konsekuensi ini harus dibandingkan dengan konsekuensi keputusan alternatif. Apa akibatnya jika anak-anak di daerah miskin tidak diberikan pekerjaan pabrik?
Anak-anak ini masih ditolak kesempatannya untuk pendidikan, mereka berada dalam kemiskinan yang lebih parah, dan mereka memiliki lebih sedikit uang untuk makanan dan dukungan keluarga. Dalam banyak kasus, satu-satunya alternatif untuk memperoleh penghasilan yang tersedia bagi anak-anak yang dilarang bekerja mungkin mencakup kejahatan, narkoba, atau prostitusi. Lebih lanjut, kita harus mempertimbangkan tidak hanya konsekuensinya terhadap anak-anak itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Pekerja anak dapat memperoleh hasil yang menguntungkan karena membawa investasi asing dan uang ke negara miskin. Menurut pendapat beberapa pengamat, mengizinkan anak-anak untuk bekerja dengan upah sedikit sehari dalam kondisi sweet shop menghasilkan konsekuensi keseluruhan yang lebih baik daripada alternatif yang tersedia. Dengan demikian, orang mungkin berargumen dengan alasan utilitarian bahwa praktik perburuan semacam itu diperbolehkan secara etis karena menghasilkan konsekuensi keseluruhan yang lebih baik daripada alternatifnya. Deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani yang berarti kewajiban atau duty atau keharusan. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Menurut perspektif deontologi, tindakan dikatakan baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik, melainkan berdasarkan tindakan itu baik dan untuk dirinya sendiri. Sejalan dengan itu, menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi, yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Ada 3 prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama, supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Kedua, nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Terdapat kekuatan etika deontologis Kant. Yang pertama, memberi dasar kokoh bagi rasionalitas dan objektivitas kesadaran moral. Dengan menekankan bahwa prinsip moralitas bisa diturunkan secara a priori dan akal budi murni dan tidak ditentukan baik oleh objek tindakan, oleh akibat-akibatnya maupun oleh kepentingan-kepentingan subjek pelaku, maka etika deontologis Kant memberi dasar yang kokoh bagi rasionalitas dan objektivitas kesadaran moral. Seperti sudah pernah kita bicarakan, rasionalitas kesadaran moral menuntut bahwa penentuan besar salahnya tindakan atau baik buruknya kelakuan manusia itu bukan hanya perkara selera atau perasaan belaka dari orang yang memberi penilaian, melainkan bahwa itu berdasarkan suatu prinsip yang nalar. Keputusan moral itu bisa dan perlu dipertanggungjawabkan sehingga sebenarnya dapat diuji oleh orang lain. Objektivitas kesadaran moral juga dijamin oleh etika deontologis melawan arus subjektivisme dan relativisme. Karena prinsip yang secara a priori diturunkan dari akal budi murni itu prinsip yang berlaku umum dan mengikat secara mutlak setiap manusia sejauh ia makhluk yang berakal budi. Kekuatan yang kedua yaitu memberi tolak ukur yang perlu dan penting untuk menilai moralitas suatu tindakan, yakni prinsip universalitas. Tindakan yang secara moral betul setidak-tidaknya mesti didasarkan atas prinsip yang tidak hanya berlaku untuk subjek pelaku tertentu dan pada waktu serta kondisi tertentu, melainkan pada prinsip yang bisa disetujui dan berlaku untuk semua orang di mana dan kapan saja mereka berada. Selain terdapat
kekuatan, juga terdapat kritik terhadap teori deontologi. Yang pertama, sistem moral Kant merupakan suatu etika yang suram dan kaku. Diberi kesan seolah-olah kita berkelakuan baik hanya jika semata-mata melakukan karena kewajiban, melawan kecenderungan spontan kita. Orang yang tanpa pamrih membaktikan seluruh tenaganya kepada anak yatim piatu atau anak cacat, patutlah kita anggap orang yang berkualitas moral tinggi. Tapi menurut Kant, bertindak secara cinta atau belas kasih berarti bertindak berdasarkan kecenderungan saja dan karena itu tidak bebas. Memang benar, perbuatan moral juga. Tapi Kant di sini mempunyai pengertian terlalu sempit tentang kebebasan. Rupanya ia tidak mengenal kebebasan eksistensial, dan itu bentuk kebebasan yang justru paling cocok dan berharga bagi bidang moral. Dalam hal otonomi dan kebebasan, semua emosi tidak boleh disamakan. Dalam tingkah laku yang terhanyut oleh kemarahan, si pelaku memang bisa tidak bebas dalam arti tidak menentukan diri. Tetapi, tingkah laku yang dijiwai oleh cinta sudah bisa berada pada taraf kebebasan yang lebih tinggi. Yang kedua, perbuatan belum tentu baik jika tujuannya atau konsekuensinya baik. Tujuan tidak menghalalkan cara adalah prinsip deontologis yang mudah dapat disetujui. Namun, sulit juga untuk diterima bahwa tujuan dan konsekuensi bisa diabaikan begitu saja dalam menilai moralitas perbuatan kita. Tidak bisa disangkal, kadang-kadang tujuan dan konsekuensi dengan jelas berdampak atas kualitas moral perbuatan. Andaikan situasi sebagai berikut. Dalam keadaan perang, negara kita diduduki oleh musuh. Saya menyembunyikan teman saya di rumah. Kemudian, ada seorang tentara musuh berdiri di depan pintu dan bertanya, apakah di rumah saya ada si A, teman saya? Saya tidak boleh berbohong, memang. Tapi dengan mengatakan kebenaran, saya akan mencelakakan teman saya, yang meskipun tidak bersalah sedikit pun. Menurut Kant, dalam kasus seperti ini, saya harus mengatakan yang benar. Jika orang lain menjadi korban jiwa, maka itu bukan tanggung jawab saya, karena bukan saya yang mencelakakan dia. Demikian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.